Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Lintang Priani dari jurusan Fisika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian dari desain dan simulasi multi-scroll sprout chaotic circuit serta sistem keamanan komunikasi berbasis sinyal chaos menggunakan software LTSpice. Langsung saja ke video penjelasannya. Jadi ini merupakan tampilan dari LTSpice dan sekarang kita akan klik new schematic. Setelah itu kita akan mencari komponen dari DIP8 karena di LTSpice tidak ada komponen AD633. Di sini kita membutuhkan DIP8 yang 8 kaki sebanyak 3 komponen. Setelah itu komponen yang diperlukan yaitu komponen dari OPAMP, yaitu di sini kita menggunakan LT1057 sebanyak 6 komponen, yaitu untuk masing-masing sinyal dari sinyal X 2 LT1057, sinyal Y 2 LT1057 dan sinyal Z 2 LT1057. Setelah itu, masing-masing dari komponen LT1057 kita pasangkan ground untuk setiap pin positif. Ground dipasang sebanyak 6 komponen sesuai dengan LT1057 pin positif. Dan selanjutnya kita wire. Tambahkan juga ground pada multiplier pada pin 2, pin 4, dan pin 6 pada setiap multiplier untuk sinyal X, Y, dan Z. Dan selanjutnya kita wire kembali. Komponen selanjutnya yaitu komponen utama integrator yaitu kapasitor. Kita menggunakan 3 komponen kapasitor yaitu untuk C1 pada sinyal X, C2 sinyal Y, dan C3 untuk sinyal Z. Selanjutnya yaitu komponen resistor. Di sini untuk resistor sinyal X ada 2 resistor untuk inverting dan ada 2 resistor untuk sinyal X. Pada sinyal Y memerlukan 2 resistor untuk inverting dan 3 resistor untuk sinyal Y. Setelah itu 2 resistor pada sinyal Z, ada 2 resistor inverting dan 2 resistor untuk sinyal Z. Setelah itu kita hubungkan semuanya menggunakan wire. Setelah itu komponen yang diperlukan yaitu kita membutuhkan 2 power supply atau baterai sebagai satu untuk positif dan satu sebagai negatif, yang masing-masingnya ditambahkan dengan ground. Juga kita wire kembali. Setelah itu beri label pada power supply baterai yaitu positif 15 volt dan negatif 15 volt. Setelah itu di wire kembali. Setelah itu beri label pada masing-masing OPAMP LT1057 15 volt dan minus 15 volt. Opsional ditaruhnya di mana saja. Setelah itu kita wire kembali. Setelah itu beri label juga pada multiplayer yaitu label positif 15 volt pada pin 8 di DIP8 dan untuk negatif 15 volt pada pin 5 di multiplayer juga. Setelah itu kita wire kembali. Beri label sinyal pada output positif X, positif Y, dan positif Z. Dan untuk non-inverting itu sinyal negatif X, negatif Y, dan negatif Z. Dan selanjutnya kita wire kembali. Pada R3
kita tambahkan output negatif X yang ditulis negatif Vx. Pada resistor 4 itu kita beri output positif YZ yang ditulis VY VZ. Pada sinyal Y pada resistor 7 kita beri output negatif X yang ditulis negatif Vx. Pada resistor 8 kita tulis output positif Y yang ditulis positif Y. Pada R9 resistor 9 output itu negatif XZ yang ditulis negatif X VZ. Pada sinyal Z R12 itu positif Z yang ditulis outputnya positif VZ. Setelah itu pada R13 outputnya negatif XY yang ditulis negatif VX VY. Setelah itu kita wire kembali. Setelah itu beri outputan pada multiplier. Pada multiplier 1 kali 1 kita kasih output VY, kaki 3 kita kasih output VZ, dan kaki 7 kita kasih output VY VZ. Pada multiplier 2 sinyal Y, kaki 1 dengan outputan min Vx, kaki 3 dengan outputan minus Vz, dan kaki 7 dengan input Vx Vz. Pada multiplier 3 atau sinyal Z, pada kaki 1 itu dengan outputan minus Vz, kaki 3 outputan minus Vy, dan kaki 7 dengan outputan minus Vx dan Vy. Setelah itu kita wire kembali. Setelah itu kita ubah nilainya, yaitu nilai C1, C2, C3 1 nanofarad. Untuk resistor 1, 2, 5, 6, 10, dan 11 itu sebagai inverting, yaitu nilainya 100 kilo ohm. Untuk nilai resistansi dari resistor ketiga itu 100 kilo ohm, R4 itu 1 kilo ohm, untuk R7 dan R8 nilainya 100 kilo ohm, untuk nilai resistor 9 1 kilo ohm, resistor 12 nilainya 33,33 kilo ohm, dan resistor ke-13 nilainya 1 kilo ohm. Setelah itu kita include multiplier library dan gunakan ad633_ct.cr. Setelah itu kita tulis .include ad633_ct.cir dan kita letakkan di mana saja. Ubah prototype multiplier dengan ad633_ct pada multiplier 1, multiplier 2, dan multiplier 3. Setelah itu, file ini kita save as dan kita simpan dengan file ad633. Selanjutnya kita run dengan stop time itu 100 milisecond, time startnya 0, max stopnya 0,01, dan kita centang. Selanjutnya kita cek untuk sinyal X untuk melihat Vx pada sinyal X, klik sinyal Y pada Vy untuk melihat sinyal Y, dan klik sinyal Z pada Vz untuk melihat sinyal Z. Setelah itu kita grafikal, kita perbesar, dan kita perbesar pada sinyal Z. Sinyal X dan sinyal Y bisa kita pisahkan. Karena diperbesar pada Z, Vz dapat diganti dengan Vy, dan kita lihat grafik yang terjadi. Setelah itu, Vy dapat diganti menjadi Vx, dan kita lihat grafik yang terjadi. Grafik yang terjadi tetap sama.
grafik diagram fase pada sumbu X itu kita dapat ganti timenya menjadi VY dan muncul grafik dari atraktor chaos. Pada VY itu bisa kita ubah menjadi grafik menjadi VZ dan kita lihat grafik yang terjadi itu apa. Pada sumbu Y dapat diubah menjadi VY. Pada sumbu X itu VZ-nya dapat kita ganti menjadi VX dan ini bisa kita variasikan seterusnya. Dan kita kembalikan terhadap waktu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sistem keamanan komunikasi berbasis sinyal chaos. Kita masih sama menggunakan rangkaian yang sebelumnya kita buat. Selanjutnya, rangkaian sebelumnya dapat kita gandakan dengan cara kita drag rangkaian, klik kanan, edit, dan duplikat. Selanjutnya kita drop ke bagian yang ingin kita inginkan. Nah, ini kita drop ke bagian bawah. Rangkaian yang sudah kita gandakan, yang sudah kita edit, semuanya outputan bahkan inputan kita tambahkan dulu. Karena pada rangkaian transmitter itu menambahkan rangkaian ada, sekarang kita akan membuat rangkaian ada. Komponen yang diperlukan itu tegangan. Setelah itu komponen selanjutnya kita perlukan komponen OPAMP dari LT1057, yaitu satu untuk edar dan satu untuk non-inverting. Selanjutnya untuk rangkaian adder kita tambahkan 3 resistor, yaitu R29, R30, dan R31. Dan untuk rangkaian inverting resistornya itu ada resistor 27 dan resistor 28. Selanjutnya kita wire kembali semuanya. Jangan lupa kita tambahkan ground dan kita wire kembali. Selanjutnya kita beri inputan 2, yaitu sinyal chaos VX. Dan kita wire dengan R31. Selanjutnya kita beri power label positif 15 volt dan minus 15 volt di setiap OPAMP. Dan selanjutnya itu kita wire kembali. Karena tegangan ini sebagai informasi, jadi kita ubah menjadi sinusoidal dengan DC-nya 0, amplitudenya 0,5 dan frekuensinya 1 kHz dengan resistansi dalam 0,016. Oke. Setelah itu nilai resistornya dapat kita ubah, yaitu R29, R30, dan R31
itu kita ubah menjadi 10 kilo ohm. Pada resistor 27 dan resistor 28 itu nilainya juga kita ubah menjadi 10 kilo ohm. Selanjutnya rangkaian yang kita buat yaitu rangkaian subtraktor. Karena rangkaian receiver itu kita tambahkan dengan rangkaian subtraktor. Komponen yang diperlukan yaitu pada subtraktor komponen OP-AMP LTS1057. Setelah itu komponen selanjutnya ada komponen resistor. Resistor yang digunakan yaitu sebanyak 4 buah, yaitu resistor 32, resistor 33, resistor 34, dan resistor 35. Tidak lupa kita tambahkan ground pada resistor 35. Selanjutnya power label tambahkan positif 15 volt dan negatif 15 volt. Setelah itu kita wire dan resistornya kita ubah menjadi 10 kilo ohm semuanya. Nilai input R34 itu menerima informasi sehingga resistor 34 itu terhubung dengan output informasi atau OP-AMP kedua dari non-inverting. Dari label output pada R33 yaitu VX2, dan selanjutnya kita wire. Selanjutnya beri label output sinyal terenkripsi, kita bikin vout_en. Selanjutnya beri simbol output VIN dan kita wire kembali. Kita beri lagi sinyal output pada receiver dan kita beri nama VIN kedua. Dan tidak lupa kita wire kembali. Sinkronisasi, hubungkan VY1 dengan VY2. Kita beri nama pada setiap rangkaiannya. Setelah itu kita run. Sinyal informasi yang didapat 500 mV dan minus 500 mV. Setelah itu kita add plot untuk kita melihat
sinyal chaos dari sinyal teks. Grafik yang dihasilkan. Grafik yang dihasilkan itu tidak sinusoidal karena ada informasi terenskripsi, dan hasil itu positif, sinyal menyerupai sinyal chaos atau informasi masking. Dan kita tambahkan plot untuk receiver. Nilai receiver itu sinusoidal, artinya sinyal informasi ditambah sinyal chaos itu menghasilkan sinyal terenskripsi, sehingga pada sinyal chaos itu tidak dapat membaca receiver yang mengetahui sinyal yang diinginkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.